Daniel siuman. Pagi ini, Amelia sudah terlihat rapi memakai kebaya modern. Rambutnya sudah tertata rapi dengan gaya twister kepang cepol dengan tambahan make up yang flawless. Nampak begitu mempesona. Cecilia sengaja memakai jasa Emwa untuk penampilan anaknya. Sebenarnya keadaan Amelia sudah lebih baik, namun Amelia sedikit bermalas-malasan. Ia terus kepikiran soal Daniel. Sonya sudah mengabari Cecilia pagi tadi bahwa Daniel sudah siuman sejak pukul 4 subuh tadi. Sayang, kamu yang semangat dong, hari ini kan hari kelulusan kamu. Kok cemberut gitu mukanya? Ujar Cecilia yang masuk ke dalam kamar putrinya, terlihat Amelia sedang terduduk di depan kaca rias. Jawab Amelia singkat. Ibunya tahu bahwa Amelia saat ini sedang merindukan kekasihnya. Cecilia memaklumi itu. Tak lama Amelia pun berangkat, bersama kedua orang tuanya yang ikut hadir dalam acara. Di sekolah semua murid sudah berkumpul. Bahkan para orang tua wali juga sudah mulai berdatangan. Mel. Tiara datang bersama kedua orang tuanya yang baru saja tiba di sekolah. Lah. Pagi tante, om. Kau tegur Amelia pada kedua orang tuanya. Kedua orang tua Tiara pun menyambut baik sapaan Amelia. Jeng, apa kabar? Kini orang tua dari Tiara yang menyapa Cecilia juga Daston selaku papa Amelia. Jeng. Alhamdulillah jeng baik. Kedua wanita itu terlihat berpelukan, dan para suami hanya bertegur sapa dengan senyuman dan berjabat tangan. Mel, gue turut prihatin ya atas musibah yang dialami Mas Daniel. Gue juga syak mendengar berita itu. Ucap Tiara yang kini hanya duduk berdua di taman sekolah, karena acaranya belum dimulai. Lah, gue ngerasa bersalah banget sama dia. Gue bodoh banget gak bisa ngendaliin diri gue sendiri. Ucap Amelia menunduk sedih. Lo apa sih, Mel? Lo jangan nyalahin diri lo sendiri kayak gitu. Itu kan hanya reaksi alamiah lo aja. Ucap Tiara mencoba menasehati sahabatnya itu. Gue yakin Mas Daniel juga sama halnya kayak lo ke dia. Lo berdua cuman salah paham aja. Tiara tahu permasalahan sahabatnya itu, karena sepulang dari rumah sakit Amelia langsung menghubungi Tiara. Amelia mencurahkan semua permasalahannya pada Tiara. Amelia juga mengetahui penyebab Daniel kecelakaan. Karena pada saat Amelia dan Sonya akan kembali ke ruangan Daniel, yang pada waktu itu selesai berbicara, tiba-tiba saja mendapat laporan dari anak buah Daniel yang memberikan informasi pada ibu dari bosnya. Karena Sonya juga tahu apa yang dilakukan anaknya kemarin. Anak buah Daniel yang mengikuti mobil sang bosnya dari belakang. Mereka berpikir kalau mobil yang dikendarai oleh bosnya itu memiliki kendala remblong. Karena mobil sang bos melaju dengan kecepatan yang sangat tak wajar, setelah bosnya kembali dari rumah Amelia untuk memantau. Amelia yang mendengar pernyataan dari anak buah Daniel saat itu terkejut bukan main. Pasalnya tadi sore ia pulang diantar oleh Raka. Amelia berpikir kalau Daniel sudah melihatnya. Dan Daniel yang begitu posesif terhadapnya tidak bisa mengendalikan amarahnya. Tak lama acara pun dimulai, semua murid berkumpul di aula. Begitu juga para orang tua dari siswa-siswi yang sudah duduk tenang di kursi khusus para tamu. Bapak Kepala Sekolah mulai membuka acaranya tahap demi tahap acara sampai pada acara intinya. Siswa yang terpanggil ke depan yang mendapatkan nilai terbaik tahun ini dan Amelia sukses mendapatkan nilai tinggi kedua dan yang mendapatkan peringkat paling tinggi pertama diraih oleh Raka, sedangkan Tiara mendapatkan peringkat ke-4 dan peringkat ketiga diraih oleh anak lain. Para petinggi guru pun naik ke atas panggung untuk memberikan medali penghargaan dan juga sebuket bunga. Setelah itu mereka berfoto bersama. Daston dan Cecilia memeluk erat anak gadisnya. Ia bangga melihat prestasi Amelia yang begitu membanggakan. Kemudian mereka pun ikut berfoto bersama guru-guru juga kepala sekolah untuk kenangan Amelia. Amelia bersyukur mendapatkan nilai tinggi. Karena itu, ia bisa segera mengikuti tes untuk masuk ke universitas tinggi di Londo, yang tentu syarat utama agar bisa masuk ke universitas di sana yaitu dengan berbekal nilai yang cukup bagus. Kini acara pun telah selesai. Sebagian siswa dan para orang tua satu persatu telah meninggalkan sekolah. Mel, selamat ya, ini untuk kamu. Ucap Raka yang memberikan satu buket mawar merah ke tangan Amelia. Amelia pun lantas meraihnya untuk menghargai laki-laki itu sebagai teman baiknya. Terima kasih Kak, harusnya aku yang memberi ucapan selamat padamu. Kamu hebat mendapat nilai tertinggi tahun ini. Ucap Amelia sedikit mengangkat sudut bibirnya. Sama-sama itu hanya keberuntungan saja Mel. Oh iya, bunga itu sebenarnya bukan dari aku tapi dari kawan.
Celetuk Raka membuat Amelia membulatkan matanya. Huan. Amelia mengulangi kata-kata. Iya tuh orangnya. Tunjuk Raka tepat di belakang Amelia. Dan Amelia pun sontak menolehkan kepalanya pada arah yang ditunjuk Raka. Hai gadis cantik. Selamat ya. Ucap lelaki itu menampilkan senyum menyeringai. Raka hanya menggelengkan kepalanya. Ia pikir Huan bercanda menggombali Amelia. Tapi berbeda dengan Amelia. Ia bahkan sampai bergidik ngeri melihat tatapan lelaki itu. Memang sedari tadi saat di panggung Amelia sudah melihatnya sebagai perwakilan wali dari Raka. Namun laki-laki itu terlihat seolah acuh dan tak terlalu memperhatikannya. Tapi kini ia di hadapannya. Apa katanya tadi Raka bilang? Yang memberikan sebuket bunga mawar di tangannya adalah Huan si lelaki psycho itu. Amelia rasanya ingin melemparkan bunga itu ke wajahnya yang terlihat lugu namun mematikan. Terima kasih. Ucap Amelia singkat. Syukurlah kamu terlihat udah baikan Mel. Aku ikut seneng ngeliatnya. Ucap Raka menampilkan senyum manisnya. Iya kak. Makasih atas pertolongannya kemarin. Aku jadi ngerasa gak enak. Jawab Amelia. Weh kita lulus man. Ucap Rian tiba-tiba datang bersama Tiara menyerobot tempat. Mel selamat ya, kamu emang the best Mel. Oh iya gimana kalau kita foto bersama dulu. Buat kenangan kita. Ucap Tiara dan Amelia pun mengangguk setuju. Pakai HP gue aja. Tiara mengeluarkan ponselnya di dalam tas kecil yang dipakainya. Kak bisa nggak minta tolong fotoin kita? Ucap Tiara pada Huan, dan Huan pun mengangguk. Cekrek-cekrek. Huan mengambil beberapa jepretan tak lupa ia juga memakai handphonenya untuk memfoto. Alasannya simpel ia ingin melihat foto adiknya pada saat kelulusan. Padahal laki-laki itu kebanyakan hanya mengambil gambar Amelia saja. Acara foto pun selesai dan Amelia berpamitan pada temannya untuk pulang lebih dulu. Sebetulnya sejak dari tadi Amelia sudah gelisah tak sabar ingin segera pulang. Ia ingin segera pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan seseorang yang sudah teramat ia rindukan. Terhitung sudah 2 hari Amelia tidak mendengar suaranya. Cecilia dan Daston yang sedang berbincang bersama para orang tua pun menyadari kehadiran putrinya. Sudah selesai? Tanya Daston. Udah pak. Ayo kita pulang. Ajak Amelia pada keduanya. Daston pun mengangguk dan masuk ke dalam mobilnya diikuti Amelia yang duduk di bangku belakang. Sedangkan Cecilia duduk di samping suaminya di depan. Kita langsung ke rumah sakit aja ya. Ucap Daston dan langsung diangguki oleh Amelia. Daston pun tersenyum melihat putrinya. Amelia sudah lulus di bangku SMA. Daston berpikir baru saja kemarin dia melihat Amelia masih kecil dan selalu merengek meminta untuk digendong padanya agar pergi ke taman bermain. Tapi kini ia sudah tumbuh dewasa menjadi gadis cantik dan juga baik. 30 menit kemudian mobil Daston memasuki parkiran rumah sakit. Ketiganya turun dari mobil. Di jalan tadi Cecilia sempat meminta berhenti untuk membeli buah dan bunga untuk Daniel. Ia juga membelikan beberapa makanan untuk sahabatnya. Tok tok tok. Cecilia mengetuk pintu ruang inap itu. Degup jantung Amelia berlarian seperti maraton. Tangannya terasa dingin kebas. Gadis itu mengikuti langkah ibunya yang lebih dulu memasuki ruangan tersebut. Pada saat masuk hanya ada Sonya dan satu pembantu rumahnya. Mungkin beliau ditugaskan untuk membantu Sonya. Sony, maaf aku baru kesini sekarang. Aku baru saja pulang dari acara wisuda Amel. Tunjuk Cecilia mengarah pada putrinya. Amel ya ampun gak kerasa udah lulus lagi nak. Selamat ya sayang. Sonya memeluk Amelia dengan erat. Tanpa ragu Amelia pun membalas pelukan Sonya. Ini aku bawa buah dan sedikit makanan untuk kamu juga anak kamu. Pasti kamu belum makan siang kan? Tanya Cecilia, penuh selidik. Ya ampun Sel. Kamu gak perlu repot-repot kayak gini. Sampai bawa makanan segala. Kamu datang juga aku udah seneng tapi makasih loh. Ini aku terima ya. Kemudian Sonya mengambil paper bag berisi makanan itu di tangan sahabatnya. Daniel baru saja tertidur dia habis makan dan meminum obatnya. Mungkin pengaruh obatnya yang sudah bekerja makanya dia pulas gitu. Ucap Sonya pada ketiganya. Ya udah kita keluar. Sepertinya makanan ini sudah melambai-lambai meminta dilahap. Ucap Sonya mengangkat paper bag itu. Cecilia pun paham maksud Sonya. Mereka pun keluar ruang inap itu. Membiarkan Amelia dan Daniel berdua di ruangan tersebut tak lupa pembantunya pun Sonya ajak untuk makan terlebih dahulu. Kini di ruangan itu tinggal Amelia yang masih berdiri memandangi wajah damai kekasihnya yang masih tertutup dengan perban.
Hanya menyisakan ruang untuk mata dan juga mulutnya saja. Amelia berjalan menghampiri berangkar itu. Bulir-bulir bening lolos dari pelupuk matanya. Tangan Amelia berhasil menggenggam erat telapak Daniel yang tak berisi jarum. Infus. Rindu satu kata itu yang Amelia rasakan. Sayang, maafin aku. Aku yang masih saja kekanak-kanakan. Seharusnya aku lebih dulu menanyakannya padamu. Aku justru malah mengundang masalah baru yang membuat kamu jadi seperti ini. Tolong maafkan aku yang tidak percaya dari awal. Malah curiga terhadap kamu. Aku pikir kamu berkhianat di belakang aku. Tapi sekarang aku sudah tahu alasan kamu ngelakuin itu. Tapi tetap saja aku kesal padamu. Mengapa harus menyembunyikannya dari aku? Kenapa kamu tidak mau berbagi padaku? Amelia menggerutu di samping Daniel yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Hingga beberapa saat kemudian, terdengar dengkuran halus. Amelia tertidur sembari duduk tangannya menjadi tumpuan kepalanya di ranjang samping Daniel. Daniel sudah terbangun sejak Amelia mulai berbicara banyak hal padanya sedari tadi. Daniel hanya diam mendengarkan apa yang gadis itu bicarakan. Daniel tersenyum manis di balik lukanya. Ia rela mengorbankan dirinya sendiri, asal wanita di sampingnya selalu ada bersamanya. Tangan Daniel mengulur mengusap lembut pucuk kepala Amelia. Ingin sekali rasanya Daniel memeluk gadis itu sekarang. Namun lukanya belum kering dan ia masih harus berbaring seperti itu di ranjangnya sampai luka di tubuhnya membaik. Sonya tersenyum di balik pintu. Wanita itu merasa bahagia melihat pemandangan di dalam. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe